Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Darul Ramadhani, NIM 2018-008368 dengan dosen pembimbing 1 Bapak Didi Subianto dan dosen pembimbing 2 Ibu Sulanti Setiarini dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wirata Taman Siswa. Saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Disiplin Kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan studi pada PU Sumber Alam. Latar belakang masalah. Permasalahan terkait dengan kinerja karyawan telah dirasakan pada PU Sumber Alam. Ditemui banyak kasus keterlambatan bus yang terjadi. Kemudian dilihat dari media sosial, banyak yang komplain tentang pelayanan yang diberikan masih kurang baik. Dua hal tersebut sudah cukup menunjukkan ada suatu masalah pada organisasi tersebut yang menyebabkan kedisiplinan dan kinerja dari karyawan PU Sumber Alam menjadi kurang baik. Dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan berusaha memberi solusi bagi karyawan PU Sumber Alam agar kinerjanya menjadi lebih baik. Penelitian terdahulu, sebagai berikut, saya lampirkan 5 yang paling berkaitan dengan variabel penelitian saya. Kerangka pikir penelitian, terdapat 7 hipotesis seperti dapat dilihat pada diagram. Metode penelitian, sifat penelitian kuantitatif, populasi, dalam penelitian ini populasinya adalah karyawan yaitu sopir, montir, dan petugas loket PU Sumber Alam yang berjumlah 60 orang. Sampel karena jumlah populasi tidak lebih dari 100 orang responden yaitu 60, maka diambil seluruh responden atau populasi yang ada pada PU Sumber Alam yaitu 60 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling yaitu dengan sampling jenuh atau sensus, yang merupakan metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Untuk metode pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner. Uji data, uji kualitas data, ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan path analisis atau analisis jalur. Uji kualitas data dapat dilihat pada tabel. Untuk uji validitas, tingkat signifikansi 5% semua pernyataan dan itu lebih besar dari tabel, maka seluruh pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas dapat dilihat di tabel, semua variabel memiliki nilai kontak interval lebih besar dari 0,700, maka semua variabel dapat disimpulkan reliable. Uji normalitas, terdapat 2 substruktur dalam penelitian ini. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dari kedua substruktur, nilai assigned site sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas, masih terdapat 2 substruktur, nilai tolerans lebih besar 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka data terbebas dari kasus multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Masih di sini terdapat 2 substruktur. Path analisis substruktur 1, nilai koefisien determinasi 0,870 yang berarti kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi disiplin kerja sebesar 87%, dan sisanya sebesar 13% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Nilai koefisien jalur positif dan signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Path analisis substruktur 2, nilai koefisien determinasi 0,696 yang berarti kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 69,6%, dan sisanya sebesar 30,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Nilai koefisien jalurnya negatif dan signifikansi X1 terhadap Y lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien jalurnya positif dan signifikansi X2 terhadap Y dan Z terhadap Y kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja sebagai mediasi. Pengaruh langsung yang diberikan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sebesar minus 0,094, sedangkan pengaruh tidak langsung kepemimpinan X1 terhadap kinerja karyawan Y melalui disiplin kerja Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, yaitu 0,324 dikali 0,564 sama dengan 0,163. Maka pengaruh total yang diberikan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu minus 0,094 ditambah 0,163 sama dengan 0,069. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar, nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,094 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,163, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung positif dan lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi disiplin kerja. Pengaruh langsung yang diberikan motivasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,431, sedangkan pengaruh tidak langsung motivasi X2 terhadap kinerja karyawan Y melalui disiplin kerja Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, yaitu 0,642 dikali 0,504 sama dengan 0,323. Maka pengaruh total yang diberikan motivasi terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,431 ditambah 0,323 sama dengan 0,754. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,421 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,323, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung positif tetapi lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung dengan dimediasi disiplin kerja, motivasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi disiplin kerja. Secara tidak langsung dengan dimediasi disiplin kerja, motivasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Saran, untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi jika peningkatan kepemimpinan diiringi dengan upaya peningkatan kedisiplinan. Dampaknya akan lebih maksimal untuk kinerja para karyawan PU Sumber. Peningkatan motivasi secara langsung akan berdampak lebih maksimal pada kinerja karyawan. Maka untuk kedepannya akan lebih baik jika dalam proses peningkatan motivasi tidak terlalu dikaitkan dengan aspek-aspek kedisiplinan. Sebisa mungkin hanya memberikan motivasi penuh pada karyawan. Biarkan kedisiplinan meningkat seiring dengan peningkatan kepemimpinan. Dengan cara seperti itu, dampak pada kinerja karyawan akan lebih maksimal. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam.